Halo Sobat Art, berjumpa lagi dengan channel Arti Babung. Kali ini saya akan mencoba memberikan trik atau cara menggambar menggunakan garis grid. Biasanya sebelum menggunakan garis grid, kita harus mempersiapkan alatnya lebih dahulu. Di antaranya kita pasti kertas, ini ukuran A4 atau ukuran 30 per 15 per 20 deh ya, 20 kali 30. Di sini alat untuk membuat grid pastinya ya penggaris, pensil. Untuk membuat grid kita sebisa mungkin menggunakan pensil yang lebih terang, pakai HB boleh, B juga boleh, ataupun 2B. Tapi diusahakan dalam proses menggarisnya itu jangan sampai penekannya terlalu kuat sehingga lebih tajam dan nanti susah dihapus dalam proses outline atau proses ke pendetailan gambar. Dalam proses grid kali ini kita bisa menggunakan trik atau teknik grid dari aplikasi. Ada berbagai macam aplikasi yang ada di Play Store ataupun lainnya, application store juga ada. Ataupun kita membuat sendiri dengan langkah seperti ya pemikiran kita sendiri, mau ukuran berapa. Di sini saya menggunakan garis grid 2 x 2 cm atau 20 mm. Di sini saya menggunakan alas cutting mat juga yang sudah tertulis angka-angkanya, jadi tinggal mengikuti garis-garis angka sesuai dengan arahnya, tapi tetap menggunakan penggaris. Diusahakan supaya tidak lari dengan menggunakan cutting mat. Kita harus lekatkan dengan plester kertas atau isolatif kertas. Untuk ukuran 2 cm, penekanan jangan terlalu kuat, jangan terlalu ditekan, cukup menggambang dan asal terlihat saja. Di sini saya menggunakan pensil HB. Nah, berhubung pensilnya sudah pendek, saya menggunakan bekas spidol. Setidaknya bisa berguna pengganti penyambung pensil. Ini lebih murah, hemat, dan tidak mengeluarkan biaya. Ya, untuk langkah selanjutnya kita buat proses pertama. Ini ukuran 20 mm atau 2 cm. Jangan terlalu ditekan, arah juga harus sesuai. Biasanya kalau proses mengambang, kadang kita memegangnya agak gimana gitu. Kalau saya cukup dari ujungnya saja. Dari ujungnya nempel, ikuti saja tanpa perlu ditekan kuat. Jadi garis pun tidak begitu dalam ke pori-pori kertas, jadi pas proses selanjutnya bisa dihapus dengan mudah dan juga tidak meninggalkan bekas. Oke. Selesai, sudah semua. Jadi di sini bisa kita tandai dengan angka 1 2 3 4 5 6 sampai 11 dan arah bawah sampai angka 15. Jadi nanti kita bisa ikut dari foto referensi, gambar referensi yang sudah dikolaborasikan dengan aplikasi Grid. Jadi kita tinggal mengikuti arahnya saja. Nah, mudah kan?
Nah, untuk selanjutnya Anda bisa mengubah pola garis grid sesuai ukuran yang Anda inginkan, seperti 1 cm, 10 mm, 15 mm, atau lebih, bisa mencapai 40 mm juga, tergantung dari luas kertas, ukuran kertas juga. Di samping itu juga untuk presisi dan akurasi mungkin bisa lebih dominan ke mendekati kemiripan yang sampai ke 90% ataupun lebih, bahkan mungkin 98%. Tapi sebetulnya untuk proses grid ini itu tergantung dari kesesuaian hati juga. Ada yang menggunakan freehand, itu nggak masalah. Sebetulnya antara freehand ataupun menggunakan garis grid atau tracing atau sejenis lainnya, itu hanya soal kenyamanan, bukan masalah siapa yang lebih unggul atau apa, bukan. Jadi menurut saya lebih dominan ke masalah kenyamanan dalam proses, kenyamanan dalam mendetail ataupun dalam proses berikutnya yang mungkin mendekati ke arah realistisnya. Jadi untuk pendapat yang mengatakan bahwa freehand itu lebih unggul atau apa, itu mungkin ya memang kelebihannya di situ, skillnya memang di situ. Tapi untuk masalah kenyamanan, masing-masing seniman, masing-masing pelaku seni itu punya trik dan caranya sendiri. Jadi entah pakai grid ataupun tidak, freehand ataupun tracing atau selainnya, itu tidak masalah. Yang penting dalam berkarya kita bisa menikmati prosesnya dengan nyaman. Itu saja. Oke, sekian dulu berbagi saya tentang teknik grid. Jadi mungkin untuk proses selanjutnya nanti akan saya up lagi postingan yang berikutnya yang mungkin untuk proses ke pembuatan lainnya. Oke, terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat, bisa menambah wawasan dan juga teknik kalian. Sebelum pamit, saya mohon untuk like, subscribe, share, dan komen. Oke, terima kasih banyak. Salam art untuk semuanya.